lagi di acara Kumpul Bocah. Edisi spesial Minggu Advent ketiga dengan tema Hemat Kertas untuk Bumiku. Bentar deh, kita mundur sedikit yuk. Mundur kemana Aryo? Maksud Aryo, sebelum kita ke tema 3 ini, teman-teman kita ingetin dulu 2 tema sebelumnya gitu loh, Bia. Sudah, jangan ribut. Ini kita sedang rekaman loh, malu sama teman-teman. Nah, aku pikir benar juga sih, biar kita ingat lagi. Yuk, jelasin deh. Oke deh. Teman-teman, tema umum masa Advent tahun 2021 ini adalah hemat kertas demi menyelamatkan bumi, rumah kita bersama. Pertemuan pertama, kita mendengarkan sejuta cerita di balik selembar kertas. Ingat nggak? Kita melihat bagaimana proses pembuatan kertas yang ternyata sangat panjang dan memerlukan banyak pohon. Pertemuan kedua apa ya, Bia? Temanya aku, kamu, kertas, dan bumi. Setelah menyaksikan proses pembuatan kertas, kita diajak merenungkan bagaimana kita menggunakan kertas selama ini. Seperlunya berlebihan atau buang-buang kertas sembarangan. Misalnya untuk main pesawat-pesawatan atau untuk lempar-lemparan. Nah, apa akibatnya jika kita masih boros kertas? Itu harus kita pikirkan. Benar banget. Makanya pada hari ini kita ajak teman-teman untuk lebih hemat kertas atau kita daur ulang kertas itu menjadi barang yang berguna. Ide cerdas. Yuk kita panggil Kak Metia dan Kak Restu dan Frater untuk bantu kita. Oh iya, sebelumnya kita buka doa kegiatan kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Indira. Marilah teman-teman kita duduk yang manis dan tutup mata untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus sahabat kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kesehatan kepada kami. Berkatilah agar dalam Kumpul Bocah minggu ini, dalam merenungkan tema AAP minggu ketiga, kami mampu mewujudkan aksi hemat kertas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Hai semua, kita lagi ada di sesi Opera, obrolan para remaja. Jadi topik kita kali ini tuh, kita sebagai para remaja akan menyampaikan bagaimana pentingnya kertas dan cara menghematnya. Nah, tapi sebelum bahas lebih lanjut nih, kalian tahu kan ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau sekarang kita kenalan dulu, biar yang nonton pada tahu gitu. Bener banget tuh. Kita dimulai dari aku dulu ya. Kenalin, nama aku Mian. Aku Medita. Dan aku Alfi. Nah, sekarang udah pada kenal kan? Sekarang aku mau mulai nanya-nanya ya. Aku mau nanya nih, kalian tuh masih suka boros kertas gak sih? Aku suka sih, kayak suka sobek-sobek kertas, dicoret-coret gak jelas gitu. Kalau aku boros kertas itu contohnya kayak suka nulis di bagian sisi kanan buku, terus bagian kirinya jadi kosong, gara-gara nggak enak buat nulis sisi kiri gitu. Iya sih, sama. Aku juga suka masih boros gitu. Terus aku juga pernah ngeliat kertasnya tuh pada dibuat pesawat-pesawatan gitu loh, atau dibuat yang lain, padahal tuh dampaknya tuh kan besar. Nah, kalian tau nggak sih dampaknya itu apa? Dampak yang paling umum karena semakin tinggi permintaan kertas, otomatis semakin tinggi juga dong jumlah pohon harus ditebang untuk dijadikan bahan pembuatan kertas, sehingga hutan jadi gundul, terus hutan juga jadi gersang. Kalau gitu bisa kasih contoh nggak sih biar pohonnya itu tetap asri? Kalau biar pohonnya tetap asri, kita bisa reboisasi, terus juga selalu jaga kebersihan lingkungan gitu, biar pohon-pohonnya tetap sehat. Terus juga ganti pemakaian barang yang dari pohon gitu, misalnya tisu diganti jadi sapu tangan gitu. Nah, terus kalau ada buku yang nggak kepakai mungkin bisa dikasih kepada mereka yang lebih membutuhkan ya. Kalau untuk solusi dari masalah aku, mungkin kedepannya aku harus tulis di kedua sisi buku biar nggak buang-buang banyak kertas. Nah, sekarang aku mau ngasih fun fact nih. Kalian tahu nggak sih negara yang produksi kertas sebanyak itu apa? Apaan tuh? Gimana? Jadi negara yang memproduksi kertas sebanyak itu adalah negara Tiongkok. Walaupun negara Indonesia belum masuk ke 3 besar, tapi kita harus mulai menghematnya dari sekarang ya. Tuh. Oke deh, sekian sesi opera kali ini yang mau kita bahas. Sampai bertemu lagi di sesi opera selanjutnya ya, obrolan para remaja. Dadah! Dadah! Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan bacaan Injil dan renungan dari Frater. Nah, karena itu, siapkan Alkitabnya, diambil, lalu dibuka. Mari sekarang kita sama-sama membuka Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sudah? Sudah dibuka? Oke, kalau gitu kita dengarkan sama-sama ya. Kita baca sama-sama juga bacaan Injil dari kitab suci ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil suci menurut Yohanes. Ada yang tahu tadi ceritanya tentang apa? Ada yang tahu? Bapak mau dengar apa? Gak kedengeran? Ceritanya adalah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Coba kita lihat di ayat 5. Di ayat 5, Yesus meminta Filipus untuk belikan orang-orang itu makan. Kenapa pertama-tama Yesus meminta Filipus untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang datang? Ada yang tahu? Jawabannya adalah karena Yesus tergerak hatinya dan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang berduyun-duyun itu pasti lelah. Mereka ingin mendengarkan Yesus yang luar biasa, tetapi mereka jauh-jauh datang, berjalan kaki, dan mau mendengarkan Yesus. Pasti mereka lelah. Zaman dulu belum ada mobil, motor, bisa pesan Grab atau Gojek. Zaman Yesus ini mau kemana-mana harus jalan kaki. Makanya mereka pasti lelah. Dan Yesus berbelas kasihan kepada mereka dan mau menolong orang-orang tersebut. Karena Yesus baik hati. Dan adik-adik yang terkasih, kita pun bisa juga loh seperti Yesus yang baik hati dan mau menolong sesama kita. Kita bisa berempati kepada sesama kita dengan menolong teman dan orang lain yang kesusahan dan taat kepada orang tua dan berbuat baik. Kalau disuruh belajar, belajar. Disuruh bersihin rumah. Kalau disuruh berdoa, berdoa. Nah itu kita bisa menjadi orang yang baik hatinya, seperti Yesus yang baik hati. Selain kepada sesama, kepada teman-teman, pada orang tua, pada guru, kita juga bisa berempati dan berbuat baik kepada alam semesta kita. Kita bisa berempati kepada alam, yaitu dengan menjaga alam kita sebaik mungkin. Salah satu cara untuk menjaga alam kita dengan baik adalah dengan hemat kertas. Adik-adik
pernah pakai kertas kan? Biasanya digunakan untuk apa? Menulis, untuk menggambar, atau bahkan dibikin pesawat-pesawatan, atau dibikin bola. Pasti adik-adik dengan penuh kreativitas bisa menggunakan kertas itu yang ada di buku, yang baik di kertas itu sendiri dengan baik. Tapi tahu nggak adik-adik? Kertas yang kita pakai dalam keseharian kita, dalam hidup sehari-hari, itu berasal dari kayu, berasal dari pohon. Sehingga untuk membuat kertas, pasti ada satu pohon yang ditebang. Aduh, membayanginnya jadi ngeri. Kenapa? Karena pohon-pohon di luar sana ditebang salah satunya untuk membuat kertas untuk kita. Maka dari itu, kita harus berusaha menghemat kertas. Tidak sering-sering menggunakan kertas baru. Dan dengan menghemat kertas, kita juga bisa berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita. Contohnya hemat kertas nih. Nah, lihat buku ini, buku tulis ini. Biasanya kan adik-adik kan tulis satu di sini, lalu pindah ganti lagi di sini. Nah, untuk menjaga alam dan hemat kertas, besok-besok gunakan buku untuk menulis itu dengan penuh. Misalnya tulis di sini, tulis di sini, kemudian ganti halaman. Nah, tulis di sini, tulis di halaman berikutnya. Kemudian pindah lagi ke sebelah sini. Dan tulisannya tidak banyak spasi atau tidak jarang-jarang. Biar nggak cepat-cepat ganti buku. Nah, dengan hemat kertas, kita bisa mengekspresikan kecintaan kita kepada alam. Kita juga bisa berbelas kasih kepada alam, seperti Yesus yang berbelas kasih kepada umat manusia yang kelaparan. Dan juga, kembali lagi ke bacaan Injil pada hari ini, yang kita baca pada pagi ini, adik-adik yang terkasih, bahwa Yesus meminta untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Itu juga sesuai dengan semangat kita yang hemat kertas. Hemat kertas untuk apa? Agar tidak ada kertas yang terbuang secara sia-sia. Kita tadi tahu bahwa kertas yang kita pakai sehari-hari berasal dari kayu. Dan pasti ada pohon yang ditebang untuk membuat kertas yang baru. Jadi kalau enggak hemat kertas, bisa jadi adik-adik secara enggak sadar ikut berpartisipasi dalam merusak alam. Nggak mau kan jadi perusak? Kita yang sebagai murid Kristus, anak-anak Kristus yang terkasih, hendaknya mengasihi sesama kita dan juga mengasihi alam. Kita menjadi agen-agen perubahan yang cinta lingkungan dan tidak membuang-buang hal-hal yang ada. Misal contohnya ya, membuang kertas yang mentang-mentang mau ganti baru langsung diuyul-uyul terus langsung dibuang. Kalau bisa pakai dulu yang setelahnya. Pakai dulu di baliknya. Jadi penuh. Seperti para murid yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan potongan-potongan itu berisi sejumlah 12 bakul penuh. Dan kita juga bisa berpartisipasi dalam
memelihara alam dan tidak membuang-buang kertas dan menjadi hemat kertas, menjadi seseorang yang hemat kertas sebagai bentuk melestarikan lingkungan kita. Dengan hemat kertas, kita bisa mengekspresikan kecintaan kita kepada alam, berbelas kasihan kepada alam yang semakin rusak, dan turut menjaga kelestarian alam. Dan yang terakhir, kita juga sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Kristus, itu dipanggil untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam sekitar kita. Sekian renungan dari Frater pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik semua, bareng lagi dengan kakak-kakak di sini. Kita mau berhastakarya. Nah, tema AAPH tahun 2021 ini adalah tentang kertas. Ya. Nih, banyak nih kertasnya nih, seperti ini nih, yang sudah di-print oleh mama papa. Belakangnya kan masih bisa kita pakai. Terus seperti apa itu, Kak Memet? Bekas apa nih? Majalah. Ya, yang udah expired. Ada koran juga bisa dipakai. Ini juga nih. Nah, apa tuh, Kak? Karton bekas map. Ya, map yang kalau mama papa punya banyak, bekas bisa dipakai. Nah, hari ini kita mau membuat apa nih, Kak? Tadi membuat seperti kayak kartu ucapan atau selipan buku. Betul. Karena kita juga harus selalu rajin untuk baca kitab suci. Pohon Natal ya. Ya. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya ada contoh-contoh nih, Kak Memet. Tuh, Kak Astu yang bikin buat Orang ini Natal. dari kertas loh ini anak-anak Ya. ya. Semua bisa digantungin di Pohon Natal. juga bisa di telinga. Lucu ya. Nah, ini juga nih buat seperti ini atau tempat pensil. Lihat nih, ini anyaman dari kertas bekas loh. Ya. Keren ya? Bikinan Kak Astu nih. Ya, Keren. Sekarang kita buat ini. Bisa buat jadi kartu ucapan atau selipan buku. Ya. Atau selipan Alkitab. Nah, di sini juga nih Kak Memet udah buat nih. Iya. Nih, Tuh, buat itu seperti juga ini. dari bekas kalender nih Kak. Oh gitu. Kalender banyak di rumah. Betul, daripada dibuang kan Kak. Betul. Nih, buat selipan nih, lihat. Kan? Rame. Terus jadi cocok ya, betul. Sekarang kita mulai ya. Kita buat yang gampang aja Kak. Betul. Seperti ini, pasti udah bisa lah adik-adik nih. Ya. Jadi kayak apa ya namanya, kaligrafi kali ya, atau apa sih, membentuk beginilah. Mozaik benar. dari kertas. kertas. Nah, yang kita butuhkan adalah karton bekas. Karton bekas, lalu ada potongan-potongan dari majalah. Boleh yang berwarna nih seperti ini. Kita buat jadi apa namanya? Pakai gunting ya. Dibuat menjadi segitiga. Nih seperti ini, seperti pohon Natal. Sudah itu kita apa Kak Memet? Dipotong-potong. Biar lebih menarik. Kalau seperti ini saja kan biasa nih Ya, buat benar. langsung. Biar lebih menarik kita potong. Nih bebas deh tuh, potong lagi boleh sekitar 1,5 cm tuh, potong lagi, disimpan ya adik-adik, jangan sampai tercecer nanti jadi nggak sesuai deh pohon Natalnya ya. Nih sambil disusun, digunting tapi langsung disusun. Nih coba ya, nih tuh langsung disusun. Coba Kak Memet bantu tolong. Nah tuh kayak gitu digunting lagi. Oke,
Diurutkan dari yang panjang terus mengecil seperti bentuk kerucut. Betul. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Udah deh. Tinggal di Lem. lem. Yuk, dibantu nih. Deh mulai bawah ya kali ya, Kak. Nih, Bisa. kita lem. Ini kartunya ya karena agak kecilan sih kartunya kan, tapi nggak apa-apa lah nanti adik-adik di Bisa rumah. sesuaikan. Iya, bisa disesuaikan, bisa Sesuaikan dengan kalau mau besar boleh, mau kecil sendiri. boleh. Bisa juga dengan apa? Warna-warna, main warna ya kak ya. Ini nggak usah takut. Oh nggak rapi kak. Ih, kan kita memang seperti Iya, apa adanya. apa adanya betul. Yang penting bisa membentuk seperti pohon. Pasti orang Ya. tahu ya, oh pohon Natal. Terus ada bintangnya di atas. Jadi Betul. orang. Nih, Yeay. kakak di sini buatnya udah tuh jadi Seperti ini kurang lebih. mudah. Terus apa nih? Identiknya sama apa sih? Nih, Kak Memet tadi Oh, juga iya. buat kan kalau pohon Natal itu identiknya di atasnya itu ada apa? Bintang. Ada bintang. Oke, silakan. Betul. Kita tempel nih. Tuh. Tempel. Ting. Yeay. Lalu misalkan, saya mau buat ornamennya. Misalkan buat lingkaran atau mau buat Bisa. apapun, tempel di sini sebagai hiasan Natalnya. Tuh. Bebas. Bisa Sesuai pakai warna yang lebih beda. Betul, sesuai dengan kreasi adik-adik. Oke. Nah, yang terakhir kita lubangi di ujungnya. Dilubangin. Kita lubangi. Hati-hati ya. Boleh minta tolong sama Kakak-kakak atau papa di rumah. iya. Kemudian kita cari pita. Boleh. misalnya Kalau nggak ada ada pita juga pakai kertas lagi boleh kayaknya Oh, bisa. bener ya. Atau pakai kertas tali. Yang ada di rumah aja pokoknya ya. Iya. Yang ada di rumah. Seperti apa ya? Oh, boleh dibantu Kak Memet? Seperti itu? Bisa. Oke. Kemudian ditaliin, dipitain. Ya. Bisa dengan variasi. Variasi Mungkin adik-adik adik-adik bisa lebih kreatif daripada kakak-kakak di sini. Nah, jadi ini dia kartu ucapan atau selipan. Ya. Nanti kalau misalnya ke gereja terus bawa puji syukur atau kitab suci. Oh, hari ini bacaan apa ya? Langsung kita selipin. Di rumah jadi bisa untuk bekal. Dan bangga sekali pasti karena buatan sendiri dan memanfaatkan kertas bekas yang jadi tidak perlu dibuang, tapi kita sudah memanfaatkan dulu sebelum nanti mungkin memang bisa ada waktunya buang, tapi kita memperlama jadi nggak langsung buang kertasnya. Bisa digunakan yang lebih bermanfaat. Betul. Oke, siap berkreasi? Oke, dadah. Santa Yohana Francisca Frenio de Santa. Yohana Francisca lahir di kota Dijon, Paris pada tanggal 28 Januari tahun 1527. Ayahnya menjadi presiden parlemen pengadilan tinggi Burgundy dan sangat berjasa kepada gereja dan negara. Ibunya meninggal ketika Yohana masih berumur 2 tahun. Pada usia 20 tahun, Yohana menikah dengan Pangeran de Santal. Mereka dikaruniai 7 orang anak. Namun, 3 orang anak mereka meninggal dunia sewaktu masih bayi. Sebagai ibu rumah tangga yang baik, Yohana juga bekerja di ladang, memelihara ternak, dan mengawasi pembantu-pembantunya. Suaminya berburu dan berperang untuk membela tanah air. Semua tugas itu dilaksanakannya dengan baik sekali. Anak-anaknya dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang. Selain tugas-tugas rumah tangga, ia juga menjalankan tugas-tugas kerohanian bersama anak-anaknya dan para pembantunya. Bahkan ia berjanji kepada Tuhan untuk memperhatikan nasib para pengemis dan orang-orang miskin yang datang meminta bantuan. Sebagai pahlawannya, Tuhan mengaruniai kedamaian dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama.
Suaminya tertembak oleh kawannya sendiri sewaktu berburu di hutan dan meninggal. Yohana pun menjadi janda. Hatinya sangat sedih. Namun sesungguhnya peristiwa tragis itu merupakan awal penuh rahmat bagi kehidupan Yohana. Ia berusaha menahan diri dan mengampuni si penembak. Yohana terpaksa tinggal bersama mertuanya laki-laki yang berwatak jahat. 7 tahun lamanya, ia tinggal di sana dalam suasana batin yang sungguh-sungguh menyiksa. Dalam keadaan pedih itu, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk hidup sebaik mungkin dan terutama berjuang memelihara anak-anaknya. Ia rajin bekerja dan berdoa, dan ternyata cara hidupnya itu sangat berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberinya jalan kesempurnaan. Ketika Uskup Genevieve Fransiskus dari Sales datang ke Dijon untuk memberikan renungan puasa, Yohana pergi menemuinya untuk berbicara dan memperoleh bimbingannya. Pengetahuan ini melahirkan dalam batinnya suatu cita-cita luhur, yakni pengabdian diri seutuhnya kepada Tuhan dan sesama. Inilah awal hidupnya yang baru sebagai seorang janda kudus. Fransiskus dari Sales tertarik padanya dan bersedia membimbing dia ke arah kesempurnaannya, hidup di dalam Allah. Kepada Yohana, Fransiskus menekan pentingnya cinta kasih, kerendahan hati dan kesabaran, mati raga dan puasa, doa dan perbuatan amal kepada sesama atas bantuan rahmat Allah. Yohana dengan tekun mengikuti nasihat-nasihat Fransiskus dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Kepribadiannya yang baru sebagai abdi Allah dibangun di atas dasar teladan hidup Fransiskus dari Sales. Pada tahun 1640, 5 tahun setelah pertemuannya dengan Fransiskus, Yohana mendirikan biara pertama dari Ordo Suster-Suster Fasilitas di kota Animage. Atas desakan Fransiskus, tujuan ordo ini ialah memberi pertolongan kepada orang-orang yang berada dalam kesusahan seperti sakit atau usia lanjut dan memelihara anak-anak yatim piatu. Yohana pemimpin biara selama 30 tahun. Ordo ini segera tersebar dan diminati banyak orang. Para uskup pun merasakan manfaat dan pengaruh ordo baru ini. Mereka mengajukan permohonan kepada Yohana agar suster-suster dari ordo visitasi ini berkarya juga di keuskupannya. Sejak saat itu dibangunlah banyak biara ordo visitasi di setiap keuskupan. Tahun 1622, sepeninggal Fransiskus dari Sales, telah terdiri 13 buah biara ordo visitasi. Jumlah biara ini meningkatkan menjadi 90 buah ketika Yohana meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1641. Meskipun tampaknya Yohana sangat berhasil dalam karyanya, ia sendiri tidak luput dari berbagai rintangan dan kesulitan. Lebih-lebih setelah kematian pembimbingnya, Fransiskus dari Sales. Kesediaan besar menimpanya lagi ketika seorang anaknya dan beberapa rekan sebiara meninggal dunia. Ketika ia wafat, Santo Vincentius Paulo hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Tentang Yohana, Vincentius berkata, "Dia adalah orang yang sungguh beriman, sabar dalam penderitaan dan memiliki iman yang teguh. Ia setia kepada Tuhan. Dia adalah orang yang paling suci yang saya jumpai di bumi ini." Dalam sebuah ekstase yang dialaminya, Vincentius melihat sebuah bola api melayang ke udara.
lalu melebur ke dalam sebuah bola api lainnya dan akhirnya menghilang dalam cahaya api ilahi. Penglihatan ini disusul oleh suatu penerangan ilahi tentang arti kedua bola api itu. Bola api pertama adalah jiwa Yohana Francisca yang disambut oleh jiwa Fransiskus dari Sales. Bola api kedua, mereka bersama-sama berbaur menyatu dan masuk ke dalam cahaya api surgawi. Yohana tinggal di kota Moulins dan di sana pula lah ia wafat pada tanggal 13 Desember 1641. Santa Yohana Francisca diperingati setiap tanggal 12 Desember. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih karena dalam masa Advent ini kami diingatkan untuk dapat memelihara alam ciptaan-Mu dengan cara menghemat penggunaan kertas. Ajarilah kami untuk dapat bersikap bijak menggunakan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini